Beralih ke informasi lain pemirsa, Polda Metro Jaya kerahkan 5.614 personil gabungan untuk mengamankan jalannya pelantikan anggota DPR dan DPD yang akan digelar hari ini di gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Skema rekayasa lalu lintas bersifat situasional juga telah disiapkan oleh pihak Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya untuk mencegah penumpukan kendaraan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi mengatakan, sekitar 5.000 personel gabungan dari TNI dan Polri telah disiapkan untuk mengamankan jalannya acara pelantikan. Selain itu, skema rekayasa lalu lintas untuk mencegah kemacetan juga telah dirancang secara situasional, melihat volume kendaraan yang melintas pada saat pelantikan berlangsung. Ade Ari mengimbau masyarakat mencari alternatif lain apabila ingin melintas di sekitar gedung DPR MPR RI pada saat acara pelantikan berlangsung. Kan kami ya kalau nggak salah nyampaikan tuh. Itu udah dapat ya. Rekan-rekan, kami izin menyampaikan bahwa Polda Metro Jaya siap melaksanakan pengamanan pelantikan anggota DPR RI, DPD RI, dan MPR RI. Ada 5.614 personil yang diturunkan dalam proses pengamanan itu, terdiri dari personil Polres, Jakarta Pusat, kemudian Polda, kemudian dari rekan-rekan Kodam Jaya, kemudian rekan-rekan stakeholder lainnya dari Pemprov DKI. Ya, tentunya nanti cara bertindak petugas lalu lintas dan rekan-rekan kami di lapangan itu sudah ada SOP-nya. Rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional. Kemudian kami mengimbau juga masyarakat yang akan Pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029 akan dilaksanakan pada hari ini. Meski terus menjadi sorotan publik karena kinerjanya yang dinilai masih belum maksimal, masyarakat tetap berharap di periode mendatang wajah parlemen akan lebih baik. Selasa 1 Oktober 2024 akan menjadi hari di mana pelantikan anggota DPR RI periode 2024 hingga 2029 terlaksanakan. Gedung ini akan menjadi saksi bisu tempat pelantikannya anggota DPR periode selanjutnya. Tentunya banyak harapan masyarakat pada anggota Dewan Perwakilannya ini. Kira-kira apa ya? Ya, untuk saya sebagai rakyat biasa, ini kita melihat kontestasi pergantian DPR dan MPR ini kita berdoa, apalagi khususnya yang di daerah-daerah ya. Ini kan mengemban tugasnya, ini kan cukup lama 5 tahun di pemerintahan Prabowo Gibran. Harapannya sih nggak muluk-muluk ya, terutama adalah untuk mensejahterakan rakyat. Di mana ini memang tetap mereka adalah perwakilan dari rakyat. Jadi apapun aspirasi dari masyarakat, baik itu sekarang kalau kita lihat ini untuk guru begitu ya, untuk lain sebagainya ini kan banyak. Nah ini kita bisa didengarkan secara langsung dan juga terkait dengan UUD begitu. Mereka juga bisa kompak di pemerintahan Prabowo Gibran nanti khususnya ketika mereka sudah reses ke tempatnya masing-masing, mereka bisa mendapatkan ataupun melanjutkan program dengan baik begitu. Kalau misalnya terkait dengan evaluasi, sebenarnya sih kalau kita lihat nggak jauh kemarin waktu putusan MK ya gitu. Kita melihat DPR kemarin ya mungkin cukup lama. Kedepannya sih karena kita adalah wakil rakyat dan memang branding mereka itu sekarang ini kalau kita lihat ini kurang baik gitu. Kedepannya ya mereka harus lebih cepat dan juga harus lebih mementingkan suara rakyat. Kalaupun ada pun kritik kalau dari masyarakat terkait dengan peringatan darurat dan lain sebagainya itu bukan menjadi atensi mereka untuk mereka takut dan lain sebagainya, tapi untuk mereka menjadi atensi bahwa negara kita ini harus negara yang cepat, sigap dan tidak ada boundaries antara kita dengan pemerintahan. Karena kita di sini DPR ini adalah wakil rakyat begitu. Harapannya supaya anggota DPR yang baru ini lebih dapat menerima aspirasi dari masyarakat dan mengepentingkan masyarakat sih ketimbang dari partainya sendiri. Dan juga bisa kita lihat kan DPR yang besok akan masuk nih banyak kan artis ya. Semoga aja pada pinter-pinter ya. Oke. Evaluasinya kayaknya lebih terbuka ya. Karena DPR yang sebelumnya dia terlalu lebih tertutup, tahu-tahu udah disahkan gitu kan. Kita jadi masyarakat juga bingung juga loh kapan dirapatin ya tahu-tahu disahkan aja gitu.
Kalau harapan sih tentunya banyak ya, karena dari periode dari 5 tahun terakhir ini sebenarnya masih banyak yang harus dievaluasi, kayak misalnya pansus haji atau pansus paten segala macam. Tapi kalau ke depannya sih kita harap mungkin jangan komisinya ditambah, cuman kerjaannya nggak selesai. Kita harap kalau komisinya bertambah ya kerjaan makin beres, jangan main nambahin komisi, anggaran makin nambah. Kalau anggaran makin nambah, kerjaan dari komisi-komisi ini nggak ada yang detail atau nggak ada yang bisa memuaskan rakyat sih percuma gitu ya kalau menurut saya. Evaluasi tentunya banyak tadi ya, salah satunya mungkin dari pansus haji itu yang sampai sekarang kita masih belum tahu, katanya ada anggaran dari Kemenak ini ada penyelewangan dana atau seperti apa. Ini yang harusnya diusut tuntas ya, karena kayak gini DPR sebagai perwakilan rakyat ya harus tahu secara mendalam ini bagaimana anggaran negara tuh mengalirkan atau segala macam tuh harus terbuka kepada rakyat. Ya dari segi ini sih harusnya dari semua komisi dari 1 sampai 10 tuh harus kompak kerjasama biar kita semua tuh tahu, rakyat tuh semua tahu, transparan dan terbuka aja. Transparansi anggaran, pelibatan masyarakat terhadap pengusahan undang-undang, serta peningkatan kualitas anggota dewan yang kebanyakan berasal dari dunia entertainment. Nampaknya ini menjadi harapan masyarakat terhadap anggota dewan selanjutnya. Nah, kira-kira bisa nggak ya anggota DPR periode 2024 hingga 2029 yang akan dilantik mewujudkan harapan-harapan masyarakat tersebut? Pastinya kita berharap untuk Indonesia lebih maju ke depannya. Dari Jakarta, Elisa Sinaga, Adrianto, Jurnalis TV melaporkan.